selamat malam. Halo Kak Marlistia, selamat malam. Eh, Selamat malam, apa kabar Kak? Baik, gimana kabar teman-teman semuanya? Kita alhamdulillah baik nih. Makasih banyak nih Kak sebelumnya udah datang dan mau nyempetin waktunya buat sharing-sharing nih tentang apa yang lagi dikerjain sama Kak Marlistia dan kira-kira nanti pandangan Kak Marlistia terhadap topik yang akan kita bahas kali ini. Dan sebelumnya nih buat sobat band semua yang udah bergabung, selamat datang, selamat malam, dan selamat bergabung di acara Bincang Energi di BEM ke-17 kita kali ini. Dan gak nyangka banget nih kita sekarang udah sampai di BEM ke-17. Dan buat Sobat BEM semua, ada yang spesial banget nih di BEM ke-17 kita kali ini, karena BEM ke-17 kali ini merupakan rangkaian acara atau series dari BEM 17 sampai dengan 21 nanti. Jadi BEM 17 ini tuh adalah series pertama sampai dengan 2 minggu ke depan di BEM ke-21. Yang pastinya BEM series ini nih kita adakan dalam rangka untuk memperingati Hari Surya Sedunia. Nah, buat sobat BEM semua nih yang udah join di sini, kira-kira tahu nggak sih tanggal tepatnya nih tanggal berapa ya peringatan dari Hari Surya Sedunia itu boleh tuh di chit-chat di komen biar kita juga semua tahu, atau mungkin ada yang belum tahu kali ya Kak, kalau ternyata tuh ada nih peringatan Hari Surya Sedunia gitu. Saya sudah spill ya nama dari narasumber kita kali ini. Kita udah ada di sini Kak Marlistia. Halo Kak Marlistia, saya sapa lagi ya Kak. Halo, selamat malam semuanya. Gimana nih Kak kesibukannya? Lagi sibuk apa aja nih sekarang? Sibuk baru masuk kantor habis liburan ya. Ya bener. Betul. Ini kita makasih banget nih Kak udah datang hari ini, yang tentunya karena baru pertama masuk dari setelah liburan panjang, pasti banyak banget tuh agenda-agenda yang mesti di catch up gitu ya Kak ya. Belum sih, belum terlalu banyak. Mungkin minggu depan lebih banyak. Di minggu depan ya. Pokoknya semangat terus buat Kak buat Kak Marlistia. Saya BTW ini manggilnya apa ya Kak ya? Supaya lebih enak gitu. Marlisnya boleh. Oke, Kak Marlistia ya. Hmm, Nah, mungkin sebelum kita mulai nih, Kak Marlistia boleh banget cerita sedikit background dari Kak Marlistia sendiri supaya sobat band di sini juga kira-kira kebayang uh, kita udah kedatangan banget sama narasumber yang sangat mumpuni nih di bidang tentunya yang berkaitan dengan solar panel. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Sobat band dimanapun berada. Senang sekali hari ini bisa bergabung untuk bincang energi, khususnya terkait energi surya ya, memperingati Hari Surya Sedunia gitu, yang ternyata ada loh satu energi terbarukan yang dirayakan harinya secara global gitu. Saya sendiri saat ini bekerja di Institute for Essential Services Reform atau IESR. Kami adalah sebuah lembaga think tank yang fokus isunya adalah isu transisi energi, isu-isu lingkungan secara umum, dan juga ekonomi hijau gitu ya. Salah satu yang juga saya kerjakan sekarang adalah mengembangkan platform ini ya, Solar Hub Indonesia by ISR, yang saya rasa cukup relevan untuk perbincangan kita hari ini ya, tentang bagaimana energi surya itu punya peran besar gitu ya untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan ya, dan khususnya untuk upaya-upaya transisi energi di Indonesia. Keren banget nih. Tadi Kak Marlistia udah nyebutin apa background dari Kak Marlistia yang tentunya sangat concern terhadap energi dan energi hijau gitu. Dan tadi sekarang itu apalagi sekarang pemerintah sedang memasifkan pemanfaatan energi berbasis energi baru terbarukan, khususnya dalam tenaga surya ya Kak ya. Nah, tadi juga Kak Marlisnya udah ini nih menyebutkan ada namanya Solar Hub ID. Solar Hub ID. Nah, mungkin banyak nih dari sobat band di sini yang penasaran kira-kira apa sih Solar Hub ID itu, mungkin boleh diceritain Kak.
Oke, boleh banget lah. Sesuai namanya ya Solar Hub Indonesia, ya itu artinya adalah sebuah portal atau hub gitu yang bisa digunakan oleh banyak orang, untuk semua orang ya. Kita sih harapannya untuk mencari informasi tentang energi surya di Indonesia. Dan secara lebih khusus adalah kalau teman-teman nih ada yang sudah tertarik untuk menggunakan energi surya dalam kehidupan sehari-hari, cara selanjutnya seperti apa sih gitu. Jadi kalau teman-teman main-main ke solarhub.id, di situ selain ada informasi umum tentang energi surya, ada juga yang namanya kalkulator surya. Kalau udah mulai mau ngitung-ngitung nih, saya perlu budget berapa ya, kira-kira kalau mau pasang, hematnya berapa persen gitu ya. Terus kalau mau tahu perusahaan-perusahaan mana sih yang menawarkan produk dan juga jasa pemasangan juga bisa dicari di solarhub.id. Nah, keren banget nih. Jadi Sobat Ben udah kebayang ya apa itu Solar Hub ID dan bisa langsung juga ya kayak buat uh, mengunjungi websitenya di solarhub.id dan tadi juga udah disinggung sedikit nih tentang ada kalkulator surya. Kalkulator surya mungkin nanti kita simpen dulu nih tentang kalkulator surya ya Kak buat nanti di belakang-belakang. Dan mungkin banyak Sobat Ben juga di sini yang udah pengen masang solar panel gitu ya di rumahnya dan mungkin bingung gimana caranya, kemudian harus menghubungi siapa dan bagaimana, dan tadi juga terkait menghitung budgeting juga itu mungkin nanti bisa dijelaskan lagi ya kayak nanti di belakang. Nah, kemudian selanjutnya nih tadi setelah Kak Marlis dia menyinggung soal Solar Hub ID nih, kita juga tahu kalau tadi tuh pemerintah sekarang sedang memasifkan pemanfaatan dari energi bersih khususnya di PLTS ya, dan PLTS atap khususnya. Dan target dari pemerintah sendiri untuk bauran energi yaitu sebesar 23% di 2025 dan juga pemerintah punya target net zero emission di 2060 dan kalau kita melihat ke beberapa waktu lalu juga kalau Indonesia itu pernah mengadakan satu ini ya kayak lokakarya tentang Indonesia Solar Summit dan di situ pemerintah katanya menyebutkan bahwa Indonesia itu tengah mendukung adanya orde gigawatt energi dari energi surya. Nah itu kira-kira bagaimana sih tanggapan dari Kak Marlis dia sendiri atau dari Solar Hub ID-nya itu sendiri sebagai panel surya provider gitu terhadap usulan dari pemerintah mengenai orde gigawatt energi surya untuk memenuhi bauran energi di 2025 gitu Kak. Gimana Kak? Mungkin Kakak bisa cerita kira-kira seperti apa tuh Solar Summit kemarin deh gitu. Oke, boleh. Jadi gini, mungkin koreksi dikit ya, Solar Hub itu bukan provider panel surya. Kita nggak jualan produk. Kita menjembatani aja orang-orang yang mau pasang sama perusahaan yang mau jualan produknya gitu ya. Jadi semi-semi marketplace, tapi kita sendiri nggak jualan. Jadi kalau misalnya tanya ke Solar Hub, kalau untuk rumah saya berapa ya kira-kira harganya? Nah itu kita nggak bisa jawab sebenarnya, karena harga pasti akan berbeda di setiap perusahaan ataupun produk yang dipilih. Tapi teman-teman boleh banget datang ke Solar Hub untuk cari infonya dulu, dan tadi cari perusahaan yang menyediakan panel surya ya, kalau di solarhub.id gitu. Nah, Oke, berarti ya berarti tadi Solar Hub ini lebih ke memfasilitasi gitu ya Kak Maria, memfasilitasi kira-kira bagi yang kebingungan mencari provider, nanti dari Solar Hub bisa memberikan solusi kira-kira harus kemana dan bagaimana caranya begitu ya. Ya, jadi kalau mau beli produknya bukan di Solar Hub ya, melalui Solar Hub bisa dengan perusahaan-perusahaan lain, tapi kita sendiri nggak jualan produknya. Oke. Oke, kemudian terkait Indonesia Solar Summit ya, kebetulan Indonesia Solar Summit itu sendiri kan merupakan acara bersama ya yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan IESR, dan solarhub.id juga sebagai bagian dari IESR membantu dalam pelaksanaannya. Memang dari awal kita sendiri selalu melihat mengapa sih kita sebut orde gigawatt itu sebagai sesuatu yang penting.
transisi energi atau peralihan dari sistem energi berbasis fosil ke sistem energi terbarukan itu udah bukan lagi pilihan gitu ya teman-teman. Kayaknya ini bagus deh, bukan karena kayaknya ini bagus, tapi ini merupakan sebuah urgensi gitu ya, situasi yang sangat mendesak untuk kita berpindah dari sistem energi yang lebih kotor ke sistem energi yang lebih bersih, karena yang namanya pemanasan global, krisis iklim, heat wave gitu ya, itu sudah terjadi dan kita nggak bisa lagi bilang, oh ini kayaknya masih harus 10 tahun lagi deh kita melakukan ini, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus secepatnya beralih menuju sistem energi yang lebih rendah karbon, yang lebih bersih. Dan kalau Indonesia sendiri secara khusus kita ngomong sumber energi terbarukan apa sih yang paling potensial untuk dipakai gitu. Energi surya itu adalah salah satunya, mengingat itu tersedia di banyak lokasi ya. Setiap orang bisa menggunakan dalam berbagai skala, mau skala rumahan yang kecil-kecil sampai dengan skala yang besar, menggunakan tanah berhektar-hektar atau di atas waduk atau perairan gitu, dan juga bisa menyediakan sumber energi yang bagus gitu ya, untuk tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan produktif dan yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan. Jadi kita di IESR dan solarhub.id selalu bilang energi surya itu adalah energi yang demokratis. Siapa saja bisa pakai gitu loh, nggak cuma misalnya di istana presiden ada tuh panel surya, tapi di rumah saya pun yang bukan siapa-siapa, yang ukurannya kecil pun ada panel surya. Artinya ini sumber energi yang bisa diakses oleh banyak orang, dan kita harus mempercepat pemanfaatannya itu tadi dalam order gigawatt, karena 2025 tinggal katakan 3 tahun lagi lah ya waktu efektifnya untuk mencapai. Yang paling cepat untuk dibangun di lokasi yang berbeda-beda itu adalah energi surya. Tentunya ada banyak energi terbarukan lain yang juga bisa dimanfaatkan dengan sisi positif dan negatifnya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalnya membangun PLTA kan perlu waktu lama gitu ya, membangun PLT panas bumi atau geotermal juga perlu waktu yang cukup lama. Nah, energi surya ini termasuk energi terbarukan yang pembangunannya cepat dan bisa dilakukan di berbagai wilayah. Wah, keren banget ya tadi. Dan apa tadi udah disebutkan kalau ini tuh situasi yang sangat mendesak gitu, dan urgent banget untuk harus mau nggak mau ini kita harus melakukan sesuatu nih, karena kalau nggak sekarang gitu kapan lagi gitu ya, kayak untuk mengatasi masalah krisis energi ini gitu. Dan tadi juga udah disebutkan kalau kenapa tenaga surya gitu, karena tadi tenaga surya itu ketersediaannya sangat banyak dan bisa dijangkau dimanapun, dan itu menarik banget ya, apa namanya, selain nggak cuman pemerintah tapi individu pun bisa banget buat mencoba memanfaatkan dari energi surya itu sendiri kayak gitu. Nah, terkait dengan apa tadi order gigawatt yang tentunya berkaitan dengan komitmen dari pemerintah dalam rencana pengembangan dari PLTS ini. Nah, itu kira-kira gimana sih Kak tanggapan dari Kak Mar terkait dengan pengembangan PLTS atau project pipeline dari pemerintah yang yang pemerintah itu sekarang sedang menggalakkan di tahun 2023 itu untuk mencapai PLTS sebesar sekitar 2.300 megawatt gitu Kak. Gimana tuh Kak? Kira-kira tanggapan dari Kak Marlis ya, maaf. Kalau untuk target pemerintah, sebenarnya PLTS atap saja yang menjadi program strategis nasional itu adalah 3,6 gigawatt ya, atau 3.600 megawatt. Itu yang beneran menjadi bagian dari program pemerintah, program strategis pemerintah atau PSN. Nah, 2.300 megawatt atau 2,3 gigawatt itu kemarin sebenarnya adalah deklarasi project pipeline yang dihasilkan dari berbagai pihak dan dideklarasikan pada saat Indonesia Solar Summit 2022 kemarin. Jadi itu sebenarnya malah bukan target pemerintah, itu adalah target dan komitmen banyak pihak, termasuk pihak swasta, perusahaan, kawasan industri, gitu ya, pengembang listrik skala besar untuk bisa berkontribusi terhadap pencapaian target energi terbarukan pemerintah. Yang kita harapkan tentunya bahwa selama 5 tahun terakhir kan kita lihat pertumbuhan PLTS itu cukup bagus ya, kesadaran masyarakat tuh udah mulai tahu nih ada sumber energi terbarukan yang bisa mereka gunakan, udah mulai tahu nih beli produknya di mana saja, gitu ya, udah mulai tertarik untuk menggunakan, dan kita lihat pertumbuhannya
mulai merangkak naik gitu ya, bagus gitu selama 5 tahun terakhir didukung dengan beberapa peraturan yang sudah ada. Nah, pencapaian target yang cukup ambisius tadi untuk yang 3,6 gigawatt ini, karena ini PLTS atap, tentunya membutuhkan beberapa hal ya, selain peraturan yang baik, yang diimplementasikan juga dengan baik, tidak hanya peraturan yang baik di atas kertas saja, tapi juga diimplementasikan dengan baik, juga adalah bagaimana para pihak bisa berkontribusi ya. Mungkin ada yang perlu bantuan keuangan, maka lembaga keuangan perlu berperan juga untuk mendorong pencapaian target ini. Mungkin ada perlu bantuan gimana caranya menyambungkan kebutuhan proyek nih yang butuh tenaga kerja atau produk-produk yang baik gitu ya. Tentunya dengan mendorong adanya perusahaan-perusahaan atau tenaga kerja dalam negeri gitu ya. Jangan sampai ketika PLTS ini tumbuh gitu ya, produk-produknya juga banyak yang kita pakai dan memerlukan banyak tenaga kerja, maka kita bergantung pada produk-produk impor ataupun tenaga kerja yang juga harus diimpor. Jadi sebenarnya ini satu kesempatan juga untuk selain menumbuhkan PLTS mencapai targetnya adalah mendorong tumbuhnya industri energi surya yang terintegrasi dan lapangan kerja terampil ya untuk Indonesia khususnya pemasangan PLTS. Wah, keren banget ya. Tadi menarik juga ternyata dari PLTS ini tuh sebenarnya kalau tadi saya tangkap dari apa yang Kak Marlistia sampaikan, ternyata sebenarnya selain ini juga untuk memprovide dan juga memanfaatkan surya sebagai energi yang bersih untuk semua kalangan masyarakat, dan ternyata ini juga bisa sebetulnya bisa untuk membuka lebih banyak lapangan kerja ya Kak, karena di sini akan butuh banyak tenaga kerja ataupun perusahaan-perusahaan yang memprovide si pemasangan PLTS ini gitu. Nah, kemudian tadi juga memerlukan bantuan keuangan kayak gitu. Nah, itu terkait dengan bantuan keuangan ini kira-kira menurut pandangan Kak Marlistia sendiri nih gimana sih? Mungkin ada usulan atau bagaimana dari Solar Hub ID atau dari Kak Marlistia sendiri nih terkait dengan bantuan keuangan dan hubungannya dengan misalkan solar panel provider gitu, antara solar panel provider dengan pemerintah. Kira-kira bagaimana sih pemerintah mungkin bisa memberikan kemudahan gitu untuk memberikan bantuan terhadap perusahaan-perusahaan agar bisa mengembangkan usaha dari PLTS-nya itu sendiri untuk memasifkan pemanfaatan energi surya ini. Oke, ini pertanyaannya agak bercabang gitu ya. Gini. Kalau mungkin saya lihatnya dari sisi pengguna dan dari sisi penyedia jasa atau produknya gitu ya. Kalau kita lihat dari pengguna, misalnya seperti saya yang menggunakan panel surya, selain tadi soal motivasinya adalah motivasi kesadaran lingkungan gitu ya, atau motivasi keren gitu, nggak salah kan ya, saya mau pasang panel surya karena ini kelihatan keren gitu di atap rumah saya, itu nggak salah. Atau motivasi kalau buat perusahaan gede gitu, misalnya salah satu perusahaan air minum di Indonesia, adalah karena mereka punya target nih bahwa seluruh operasional perusahaan itu harus menggunakan energi terbarukan di tahun tertentu. Ada motivasi-motivasi seperti itu dari pengguna ya, masing-masing pengguna pasti berbeda motivasinya. Kemudian ketika motivasi ini udah naik nih menjadi ketertarikan, kan mereka akan memetakan nih, habis ini saya mau pasang berapa sih biaya yang harus saya keluarkan. Nah, disinilah muncul banyak pertanyaan atau keraguan biasanya, apalagi kalau yang skalanya agak besar, atau yang memang belum memprioritaskan pemanfaatan panel surya. Harganya kalau ditanya, saya paling ngasih harganya seharga satu motor kok, untuk rumah yang kira-kira ukurannya 1.300 sampai 2.200 sekarang. Bagi sebagian besar orang, beli motor bisa jadi sesuatu yang nggak mahal gitu ya, karena ini menjadi prioritas, dipakai untuk kerja, misalnya dipakai untuk sekolah, jadi mereka kepikirannya, oh ini nggak apa-apa kok beli motor. Tapi kalau beli panel surya mikir-mikir lagi gitu ya. Makanya ada beberapa opsi pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia produk atau pemasang panel surya. Ada yang berupa cicilan misalnya, ada yang berupa kalau misalnya belinya banyak gitu ya, ada diskon gitu ya. Kemudian ada juga kalau misalnya ini dalam skala perusahaan yang pasangnya ratusan kilowatt peak, maka diberikan sistem seperti sewa. Nah, ini beberapa jenis yang bisa dieksplor karena memang titik
harga itu ya, harganya itu masih menjadi satu pertimbangan penting bagi pengguna. Lalu kalau kita bicara dari sisi penyedia jasa atau penyedia produknya, ada beberapa perusahaan yang sudah tanda kutip mapan gitu ya, yang sebenarnya tidak membutuhkan dukungan finansial. Artinya mereka sudah punya modal yang cukup, pasarnya juga sudah cukup ada gitu ya, ada klien, kemudian sudah bisa kelihatan model bisnisnya yang baik. Tapi ada juga yang masih kecil-kecil nih, misalnya berada di daerah-daerah yang bukan kota besar. Nah, inilah yang perlu dibantu supaya kita bisa beneran tadi menyediakan akses untuk setiap orang yang mau pasang. Karena bayangkan misalnya ada di lokasi di Kalimantan Timur gitu ya, tanya-tanya sekitar saya mau pasang panel surya, ternyata tidak ada gitu penyedia jasa atau produknya, adanya di Jakarta misalnya atau di Bandung gitu atau di kota di Jawa. Ini kan sama aja tidak ada akses gitu ya untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi tumbuhnya perusahaan-perusahaan kecil, skala UMKM atau bisnis komersial kecil yang bisa menjadi pemasang atau penjual produk di kota-kota ini juga perlu didorong, dan ini yang perlu menjadi perhatian sih bagaimana caranya menumbuhkan kewirausahaan energi surya itu. Mungkin ini tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tapi juga akses terhadap modal ya, terhadap lembaga keuangan yang mungkin bisa memberikan modal pada perusahaan-perusahaan kecil itu. Oke, menarik banget ya. Tadi komprehensif banget nih yang udah dibahas. Ada dari sisi penyedianya, kemudian ada dari sisi mungkin konsumennya juga gitu ya, kayak. Nah, tadi juga untuk dari opsi pembiayaan dari si customer-nya ini, tadi ada yang disebut sebagai sistem sewa nih, Kak. Ini maksud dari sistem sewa ini gimana sih, Kak? Ini saya penasaran. Maksudnya apakah kita menyewa seperti apa gitu, menyewa kemana, kemudian itu nanti bagaimana, apa kayak pasokan listrik yang kita dapatkan dan lain sebagainya, itu gimana Kak, boleh mungkin diceritain lebih lagi tentang tadi sistem sewa itu, Kak? Jadi sistem sewa itu sebenarnya sekarang murni digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang pasangnya gede banget gitu, karena memang ini sistem model bisnisnya itu memiliki kontrak jangka panjang dengan perusahaan. Jadi kalau secara sederhana nih, kita sewa panel surya selama 15 tahun, listriknya itu bisa kita pakai gitu ya. Kemudian biaya sewanya itu kita bayar dari penghematan yang kita dapatkan dengan menggunakan panel surya. Ini sistem yang bagus sebenarnya, tapi memang tidak untuk skala-skala kecil, karena kalau untuk skala kecil nanti yang pertama biaya transaksinya cukup besar, jadi nggak ekonomis gitu. Kemudian karena harus berkontrak jangka panjang, ada kekhawatiran gitu ya, bisa nggak nih kalau misalnya satu rumah ini ya harus kita bikin kontraknya secara jangka panjang satu-satu gitu dan banyak tersebar, sehingga sistem ini sebenarnya belum feasible untuk dilakukan untuk yang skala rumahan atau yang skala-skala kecil. Oke. Itu ya udah menarik banget nih tentang tadi, selain kita bisa nyicil, ternyata sistem sewa itu lebih memudahkan ya pastinya untuk para customer yang mau mulai untuk memasang panel suryanya di rumah gitu ya, kayak. Dan masih terkait dengan PLTS ini nih, khususnya di Indonesia. Mungkin tadi juga udah agak disinggung sedikit nih tentang PLTS. Kira-kira untuk di Indonesia sendiri seberapa urgent gitu PLTS ini harus sampai beneran dimasifkan dan dimanfaatkan, nggak cuman kalangan tertentu tapi juga kalangan masyarakat yang bisa membeli tadi seharga motor itu gitu, Kak. Oke, kalau dibilang seberapa urgent, kita lihatnya barangkali dari target pemerintah aja ya, karena kalau untuk masing-masing individu pasti tingkat urgensinya berbeda ya. Kalau dari pemerintah memang dengan 3 tahun lagi sampai 2025 ini, waktu kita cukup pendek ya untuk mencapai target energi terbarukan 23%. Maka program strategis nasional 3,6 gigawatt PLTS atap itu dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi target ini. Jadi tingkat urgensinya ya 3 tahun lagi tercapai atau enggak, itu sih pertanyaannya. Kenapa tadi PLTS juga sempat saya bilang ini yang paling gampang gitu ya untuk dipasang. Misalnya kalau untuk rumah, pasang itu cukup 1 hari
sekali aja kok, 1 sampai 2 hari gitu ya, nggak lebih. Kalau untuk pabrik atau untuk yang skala besar mungkin perlu beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Tapi sebenarnya ini sudah jauh lebih singkat dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lain. Jadi sampai 2025 kayaknya karena tenggat waktunya tinggal dikit lagi, kita tuh jadi harus cari cara nih paling cepat gitu ya untuk mencapai target itu, dan salah satunya adalah pemanfaatan energi surya. Oke, berarti emang beneran urgent banget, apalagi waktunya tuh sangat singkat gitu ya, Kak. Nah, terkait dengan waktu nih, Kak, karena waktunya sangat singkat dan urgensinya itu memang sangat urgent karena terkait dengan tadi target dari pemerintah sendiri. Nah, untuk berkaitan dengan itu, kira-kira potensi dari Indonesia dan kesiapan dari Indonesia ini itu kira-kira bagaimana sih, mengingat waktu yang sempit dan juga target bauran yang di 23% itu? Kalau dibilang Indonesia siap atau enggak, siapnya tuh sebenarnya oke gitu ya. Artinya kita nggak perlu kok misalnya mendatangkan teknologi yang sangat complicated gitu ya dari luar negeri gitu ya, atau mendatangkan orang yang nggak ada di Indonesia gitu. Indonesia punya tuh tenaga-tenaga ahli, produk-produknya mungkin kebanyakan masih banyak yang impor ya, tapi Indonesia juga punya beberapa produk yang buatan dalam negeri. Lalu kita sendiri sebenarnya melihat di masing-masing wilayah, mungkin kalau dibilang ya, setiap wilayah itu, setiap provinsi nih bahkan kalau kita bilang bisa secepatnya gitu ya melakukan program atau mengimplementasikan pemasangan PLTS gitu di Indonesia. Yang menjadi kendala sekarang kan, kalau sering teman-teman sering dengar gitu ya di media, Indonesia tuh sekarang lagi over kapasitas gitu ya, ada banyak listrik yang tidak bisa diserap gitu ya, makanya pemasangan atau pemanfaatan PLTS atap itu menjadi sedikit terkendala. Tapi menurut saya ini barangkali kalau di Jawa bisa dibilang benar gitu ya, kalau di provinsi lain di Indonesia yang sebenarnya membutuhkan listrik, pemanfaatan PLTS itu justru bisa menjadi solusi penyediaan akses energi yang bersih dan berkelanjutan untuk masyarakat gitu. Kemudian kalau kita lihat dari kontribusi, nah ini PLTS ini kan bisa dipasang oleh pemerintah dan bisa juga oleh non pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah mungkin harus merencanakan jauh-jauh hari gitu ya, dan mungkin ada beberapa peraturan yang harus dibuat gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat seperti kita, perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah misalnya, itu pun bisa sekali bergotong royong menggunakan PLTS gitu. Yang penting kan kita tahu ya manfaat yang akan kita dapat apa, punya akses informasi yang cukup, ya kemudian kita juga pasti pertimbangkan ya masing-masing itu sesuai dengan peraturan yang berlaku kan harus mendapatkan izin kalau tersambung jaringan dan sebagainya gitu. Selama peraturannya ada dan bisa diimplementasikan dengan baik, saya pikir kontribusi masyarakat untuk menggunakan energi surya itu bisa banget untuk didorong lebih tinggi ya di Indonesia. Ya, oke. Keren banget ya tadi, ternyata emang semuanya itu bisa berjalan karena semuanya saling berkontribusi satu sama lain gitu ya, kan nggak cuman dari pihak pemerintahnya atau nggak cuman misalnya dari pihak swasta yang memang menyediakan tadi panel surya itu, tapi masyarakat juga semua bisa kita bergotong royong untuk memasifkan pemanfaatan PLTS ini. Nah, tadi juga sempat disinggung tentang masalah kendala nih. Nah, terkait dengan kendala, kira-kira dari solarhub.id ini sendiri mungkin ada bisa dijelasin ada kendala tertentu kah sebagai apa ya, kayak bridging antara mungkin dari pihak penyedia panel surya dan juga customer ataupun mungkin dengan pemerintah gitu, Kak. Boleh diceritakan sedikit? Oke, kendala ya. Ada beberapa hal yang membuat calon pengguna nih ya belum menggunakan panel surya sampai saat ini ya. Misalnya mereka belum tahu. Kalau belum tahu kan berarti solusinya adalah diberitahu ya, dikasih akses informasi gitu tentang ini. Ada yang misalnya sudah tahu tapi belum ada uangnya atau bingung mencari skema pembiayaan, tentunya solusinya adalah diberikan akses gitu kepada lembaga pembiayaan atau perusahaan pemasang gitu yang punya skema pembiayaan yang menarik untuk mereka.
Kemudian yang ketiga adalah mungkin hambatan-hambatan teknis ya. Kalau untuk rumah tangga sih sejauh ini tidak terlalu terlihat ada hambatan teknis dan regulasi gitu ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar pengguna, misalnya perusahaan air minum gitu atau perusahaan jamu gitu yang mau pakai dalam skala besar, memang kalau mau memiliki sistem yang on grid tadi tersambung jaringan, ada beberapa dokumen, ada beberapa perizinan yang harus dipenuhi ya supaya bisa memasang di lokasinya dan juga sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Di lapangan sih ada beberapa kendala terkait ini ya, dan ini tentunya yang diharapkan oleh Solar Hub adalah supaya tantangan-tantangan yang muncul di berbagai lokasi karena adanya implementasi peraturan yang belum sesuai dengan isi peraturannya itu bisa diselesaikan. Jadi semua orang tuh bisa menggunakan energi surya tanpa kendala. Oke, kita berharap semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita ya kayak tadi juga untuk apa namanya penyiapan-penyiapannya itu dan untuk sistem-sistemnya kalau nggak salah ya tadi di sistem pemasangan PLTS sendiri tadi Kak Mar sempat nih menyebutkan tentang on grid gitu, sistem on grid, sistem on grid. Nah saya penasaran nih sistem on grid itu apa gitu Kak? Terus selain sistem on grid apakah ada lagi Kak sistem yang lainnya dan mungkin ini pertanyaannya bercabang juga nih Kak. Dan mungkin bisa dijelasin juga kira-kira bedanya apa antara sistem on grid dan juga misalnya sistem off grid gitu. Kemudian manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, oleh customer sendiri itu mana yang lebih baik misalnya. Oke, jadi kalau PLTS sendiri ya kita bicara sistem, kan sebenarnya untuk kita yang sudah memiliki, kita bicara untuk yang sudah memiliki listrik ya, kita yang sudah memiliki listrik kemudian mau menggunakan panel surya atau PLTS itu artinya mengganti sebagian atau seluruh sumber listrik kita dengan panel surya gitu. Kalau kita bicara mengganti sebagian, artinya kan ada sebagian lagi yang belum terpenuhi gitu ya. Ini masih menggunakan listrik dari sumber yang kita pakai sekarang yaitu listrik dari PLN. Nah, sistem on-grid itu adalah sistem panel surya yang masih tersambung dengan jaringan PLN. Jadi siangnya kita pakai panel surya, listrik dari panel surya, kemudian malamnya kita masih ngambil dari listrik PLN. Nanti perhitungan berapa listrik yang kita pakai dan kita ambil gitu ya dari jaringan listrik PLN itu akan dihitung otomatis ya, ada meteran yang bisa menghitung otomatis. Jadi di akhir bulan kita akan terima perhitungannya nih. Kamu bulan ini tuh pakai listrik suryanya sekian, listrik PLN-nya sekian gitu. Jadi mengurangi tagihan listrik. Ada juga yang pilih sistemnya adalah yang hybrid. Hybrid itu artinya pakai panel surya, punya baterai gitu ya. Kemudian di malam hari dia separuh-separuh nih. Kalau misalnya baterainya ada isinya, maka dia akan pakai listrik dari baterai tadi. Kalau misalnya masih kurang, akan ngambil dari listrik PLN. Ini perhitungannya masih sedikit sama ya, artinya tetap ada listrik PLN yang dipakai. Kalaupun misal tidak ada karena baterainya sudah full, ya berarti bagus lah ya. Tapi kalau misalnya masih tetap sistemnya pakai meteran yang dari PLN, maka akan tetap kena rekening minimum namanya atau abodemen. Ada juga yang sistemnya full, tidak tersambung dengan jaringan PLN. Ini mungkin jadi pilihan untuk yang tidak memiliki listrik PLN sama sekali, atau yang memang konsumsi listriknya itu bisa dipenuhi sepenuhnya dari listrik surya. Kalau off grid atau tidak tersambung jaringan, ya udah artinya kita siang pakai listrik surya dan kita harus punya cadangan energinya ya yang bisa menggunakan baterai, segala jenis baterai gitu ya, atau mungkin pakai mobil ya, mobil listrik itu kan sebenarnya baterainya bisa dipakai tanda kutip sebagai penyimpanan energi. Nah di malam hari yang kita ambil adalah itu. Ini kekurangannya adalah ya kita harus punya panel yang cukup besar, habis itu harus simpan energi juga dalam jumlah yang cukup gitu ya, karena kan kita nggak bisa ngambil listrik PLN. Oke, menarik banget dan udah jelas banget ya tadi antara apa sistem on grid, kemudian ada juga yang namanya sistem off grid dan ternyata selain on grid dan off grid kita juga bisa melakukan sistem hybrid gitu ya kayak tadi. Tadi mengenai sistem dan apa dari sistem-sistem itu juga tadi udah disebutkan bahwa ada perhitungan-perhitungan tertentu yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kira-kira mana nih yang memungkinkan untuk kita pakai misalnya nanti pada saat pemilihan PLTS atap yang mau kita pilih gitu nih Kak. Nah tadi juga
di awal juga udah dijelaskan nih sedikit tentang ada kalkulator surya, dan tadi kita ngomongin tentang perhitungan-perhitungan. Mungkin bisa dijelasin Kak, kira-kira apa sih kalkulator surya itu gitu? Oke, kalau teman-teman nih tertarik untuk menggunakan panel surya, biasanya biasanya ya nggak setiap kali. Biasanya yang pertama terpikir adalah rumah saya bisa dipasang berapa kapasitasnya, kemudian yang kedua adalah berapa biayanya, kemudian yang ketiga adalah penghematannya berapa persen. Karena motivasi yang paling gede biasanya motivasi ekonomi ya, bisa menghemat gitu pemakaian listrik dalam sebulan. Nah, kalkulator surya itu membantu teman-teman untuk menghitung itu berdasarkan lokasi dan juga berdasarkan kapasitas listrik terpasang di rumah. Jadi, kan listrik di rumah berbeda-beda atau di bangunan ya, nggak harus di rumah. Ada yang 1300 PA atau watt, ada yang 2200, gitu, ada yang 3300. Masing-masing rumah ini punya kebutuhan yang berbeda gitu untuk pemasangan panel suryanya dan juga tergantung atap rumah, luasan atap rumah yang dipakai. Nah, kalkulator surya membantu teman-teman untuk melakukan itu. Jadi kalau teman-teman main nih ke solarhub.id, gitu terus lihat tuh di bawah, scroll ke bawah ada kalkulator surya, nanti tinggal dimasukin aja teman-teman itu berdomisili di mana. Misalnya di Provinsi Kalimantan Timur, gitu ya. Habis itu akan ada isian untuk berapa sih kapasitas listrik terpasang di rumah, misalnya 2.200 PA, gitu ya. Habis itu berapa sih biaya listrik kira-kiranya dalam sebulan, tinggal dimasukin ya, misalnya 1 juta gitu ya, 700.000 gitu ya. Terus nanti teman-teman tinggal pilih aja apakah mau dilihat dari kapasitas panel surya yang bisa dipasang, atau dilihat dari berapa persen penghematannya nih. Misalnya saya mau penghematan saya adalah 70% gitu, masukin aja 70%. Atau bisa juga dengan budget. Misalnya saya habis dapat THR kemarin 10 juta gitu ya. Dengan 10 juta saya bisa dapat panel surya berapa sih untuk rumah saya, itu juga bisa dipilih di situ. Jadi ini memberikan gambaran umum aja bahwa kalau teman-teman mau pasang panel surya di rumah atau di bangunan, itu segini loh biayanya, luas atapnya yang diperlukan segini, penghematannya sekian persen, balik modalnya sekian tahun gitu ya. Jadi bisa ada gambaran dulu, meskipun harga detailnya dan ukuran konkretnya itu harus dengan perusahaan, karena kan harus disurvei ya. Solar Hub nggak bisa mensurvei, tapi nanti kalau misalnya tertarik dari Solar Hub itu bisa langsung klik penyedia jasa terdekat di kota Anda gitu untuk meminta quotation misalnya atau minta survei ke rumah. Oke, halo Kak, apakah suara saya terdengar jelas? Tadi agak ini di saya. Kedengaran kok. Oke. Ya, mohon maaf nih tadi agak di saya agak terputus-putus suaranya karena mungkin masalah kendala dari sinyal kali ya. Tadi yang saya tangkap itu tuh ada berbagai macam cara ya. Kayak tadi ada sistem yang budgeting, kemudian yang penentuan 70% kayak gitu. Nah, itu untuk sistem budgeting sendiri itu maksudnya gimana nih Kak? Bisa dijelasin lebih lagi nih tadi terkait sistem budgeting. Sistem budgeting itu jadi kita bisa masukin kita punya uang berapa gitu ya. Nanti kalkulatornya akan ngitungin berapa kapasitas panel surya yang bisa dipasang di rumah. Oke. Kemudian tadi untuk misalnya nih teman-teman di sini pengen banget saya di daerah sini nih, terus kira-kira untuk mengetahui Solar Hub ini juga apakah memberikan informasi terkait perusahaan-perusahaan mana aja yang menyediakan PLTS atap di rumahnya, kemudian kelebihan dan kekurangan dari masing-masing atau benefit yang ditawarkan gitu Kak dari masing-masing penyedia panel surya gitu, supaya mungkin bisa lebih para konsumen itu lebih tahu gitu dan lebih yakin kayaknya saya mau pilih provider yang ini nih gitu Kak. Jadi Solar Hub memang idenya adalah supaya kalau teman-teman nih misalnya mau pasang panel surya itu bisa mencari penyedia jasa yang terdekat dan terpercaya gitu ya. Kalau untuk yang sekarang kita baru kumpulin perusahaan-perusahaan gitu ya yang lokasinya ada di sekitar 12 kota gitu, yang kami berharap sih nanti bisa lebih banyak lagi ya seluruh kota di Indonesia. Tapi memang seperti tadi sempat saya sebut ada banyak
kota di Indonesia yang sebenarnya belum punya penyedia atau provider panel surya atau pemasangannya. Ini karena ada berbagai hal gitu ya, misalnya di situ belum kelihatan ada orang yang tertarik untuk pasang gitu ya, atau memang secara biaya akan jadi mahal banget karena harus bawa barangnya dari kota di Jawa, misalnya seperti itu. Kita sih berharap ke depannya akan tumbuh banyak perusahaan-perusahaan penyedia di berbagai kota di Indonesia. Kalau bisa masing-masing kota ada minimal satu lah ya, ada satu perusahaan. Jadi teman-teman kalau misalnya habis ngitung di kalkulator surya, klik ya, cek penyedia jasa terdekat, itu sudah ada gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, biasanya ditulisan mohon maaf, penyedia jasa terdekat di kota Anda tidak ada gitu ya. Jadi kita berharap ini bisa nantinya tersedia banyak gitu. Yang langkah berikutnya yang akan diambil oleh Solar Hub mulai tahun ini, memang kita akan memberikan assessment gitu ya terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk ke Solar Hub. Jadi bisa punya mungkin bukan semacam rating ya, tapi analisis atau assessment terhadap jasa dan produk yang ditawarkan. Jadi calon pengguna juga bisa membaca reviewnya, pengguna bisa lihat mana sih yang menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka bisa langsung pilih penyedia jasa atau produk yang cocok. Oke. Semoga nanti lebih banyak lagi penyedia-penyedia jasa di seluruh Indonesia ya Kak. Jadi bagi yang pengen masang nih nggak perlu kayak khawatir lagi di tempat saya nggak ada gitu. Tapi semoga semuanya harapannya bisa tersebar merata gitu. Nah kemudian untuk teman-teman band semua nih, untuk sobat band semua, kalau misalnya teman-teman sobat band ada pertanyaan yang mau ditanyain ke Kak Marlistia, boleh banget nih langsung di typing aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan kupas tuntas gitu pertanyaannya apa untuk mengetahui jawabannya seperti apa, kayak gitu. Nah kemudian masih terkait dengan tadi provider dari PLTS yang mungkin di Indonesia belum semuanya ada gitu Kak. Nah kira-kira menurut Kak Marlistia sendiri ini usulan untuk pemerintah gitu, kira-kira langkah dari pemerintah yang bisa diambil untuk supaya bisa ini para solar panel provider itu mereka bisa nih untuk untuk mengadakan atau untuk bisa bikin perusahaannya di daerah-daerah yang misalnya kurang ini gitu, kurang terjamah gitu untuk PLTS gitu. Nah itu kira-kira gimana nih Kak? Ini kan sebenarnya telur dan ayam ya, pertanyaan telur dan ayam. Harus ada calon penggunanya dulu atau harus ada perusahaannya dulu. Nah ini kalau dari segi bisnis, pasti perusahaan tuh melihat kira-kira satu kota ini prospek nggak ya untuk kita mendirikan bisnis penjualan produk dan jasa pemasangan PLTS ya, khususnya PLTS atap. Kalau memang mereka melihat bahwa satu kota itu potensial, saya pikir mereka pasti melihat ini sebagai salah satu kesempatan untuk mengembangkan wilayah gitu, mengembangkan usaha mereka di wilayah-wilayah tertentu gitu. Di sisi lain, dengan tingkat kebutuhan gitu ya dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap penggunaan panel surya atau PLTS, tentunya sulit gitu ya untuk mengharapkan bahwa kalau kita buka nih, misalnya saya buka di kota A gitu, terus ujuk-ujuk langsung ada orang mau beli gitu ya produk panel surya ke saya gitu, hanya karena saya buka di kota itu. Belum tentu, kan diperlukan informasi yang luas gitu ya, atau mungkin skema pembiayaan yang menarik gitu ya, atau iklan-iklan gitu, atau gimana caranya supaya calon pengguna itu bisa tertarik. Nah ini pertanyaan yang harus dijawab bersama gitu ya, kalau kita lihat di Indonesia sendiri, mengingat ini kan masih dalam tahap, kalau kita bilang tingkat pasarnya itu masih pasar yang dini banget gitu ya. Sama kayak misalnya dulu HP gitu ya, masih menjadi konsumsi untuk masyarakat di kota-kota gitu ya, atau kalangan tertentu kan tumbuhnya juga pelan ya, tapi pada satu titik kemudian langsung semua orang pakai nih ya. Nah kita harapannya juga kayak gitu, dan perusahaan-perusahaan kecil gitu ya yang kita harapkan bisa tumbuh di setiap kota di Indonesia, itu mungkin bagusnya juga mempertimbangkan kesiapan tenaga kerja lokal ya yang ada di sana ya, karena kan ini teknologi baru. Orang-orang biasanya punya banyak pertanyaan, nanti kalau misalnya rusak atau perlu perawatan gitu ya, saya harus telepon siapa? Kan nggak mungkin saya telepon orang yang ada di kota yang jauh, misalnya 100 kilo gitu ya dari rumah. Jadi kalau ada SMK misalnya, atau
akademi gitu ya, institut yang lulusan D3 atau D4 yang sebenarnya mempelajari juga terkait kelistrikan dan kalau bisa juga tentang PLTS, itu bisa banget melihat ini sebagai satu kesempatan berusaha gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang saya tahu yang punya jaringan freelance ya istilahnya. Jadi dia nggak punya kantor di situ, tapi kalau ada yang pasang di kota itu, maka dia akan menghubungi teknisi yang memang sudah menjadi bagian dari jaringannya. Itu satu model usaha yang juga menarik ya menurut saya, sembari menunggu pasarnya tumbuh. Ada juga pemikiran mengenai BUMDes. BUMDes di banyak desa di Indonesia kan sebenarnya diharapkan bisa melakukan bisnis yang um, berada di koridor SDG gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar BUMDes itu menyalurkan saja pure bisnis gitu ya, tapi juga mungkin yang terkait dengan isu-isu global karena ada SDG desa juga. Dan banyak BUMDes yang sebenarnya tertarik untuk melakukan bisnis di energi terbarukan misalnya atau yang sifatnya terkait dengan isu-isu SDG tapi masih belum tahu bagaimana caranya punya model bisnis atau skema pembiayaan yang menarik. Ini bisa dieksplor ya, kalau BUMDes kan di setiap desa bisa ada ya, dana desa bisa dipakai untuk melakukan ini. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya channel nih ke pengurus desa masing-masing, boleh diusulin ya, BUMDes bisa nih kayaknya buka lini usaha pemasangan panel surya misalnya kayak gitu. Oke. Menarik banget ya tadi apa yang udah disampaikan terkait skema pembiayaan yang menarik seperti apa sih yang kira-kira bisa digunakan gitu supaya banyak orang yang mau untuk bikin solar panel provider gitu dan banyak orang juga yang semakin tertarik gitu untuk mulai memanfaatkan PLTS ini di rumahnya gitu supaya kita ayo semuanya mulai untuk menggunakan energi bersih gitu. Nah tadi soal ini Kak, soal pembiayaan dan juga terkait pemerintah. Itu kira-kira dari pemerintah sendiri ini apakah ada apa namanya insentif dari PLTS atap itu bagaimana Kak? Oke, insentif ya. Jadi kalau untuk rumah gitu ya atau usaha-usaha memang rata-rata sekarang belinya adalah sistem beli putus atau cicilan ya. Artinya kita memang keluarin duitnya untuk beli modal, nggak kayak yang sistem sewa gitu. Nah kebetulan tahun ini itu pemerintah dan UNDP Indonesia sama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH itu punya program insentif listrik tenaga surya ya yang namanya iSurya gitu. Mereka akan memberikan insentif berupa cashback untuk pemilik rumah seperti saya misalnya pemilik usaha kecil UMKM gitu atau bangunan-bangunan sosial nih kayak sekolah, bangunan keagamaan gitu yang memasang PLTS, mereka bisa mendapatkan insentif berupa cashback sesuai dengan kapasitas yang dipasang. Ini bisa dicari infonya gitu ya melalui DJBTKE, akunnya ADJBTKE atau UNDP Indonesia ya, karena angkanya sendiri saya nggak terlalu hafal. Kelemahannya dari sistem ini adalah sifatnya cashback, artinya teman-teman harus pasang dulu nih, baru nanti kemudian dapat cashbacknya. Nggak bisa didiskon di awal gitu ya istilahnya, harus pasang dulu. Iya, jadi kalau buat Sobat Ben semua yang pengen dapat cashback, jangan lupa buat pasang dulu ya Kak ya. Oke, di sini udah banyak juga nih yang baru-baru join di sini. Ada dari SRE UI juga, SRE UI juga udah join di sini. Mungkin dari Sobat Ben semua ada yang mau ditanyakan terkait dengan seberapa penting sih tadi apa solar panel provider dalam upaya untuk memasifkan dan juga memanfaatkan PLTS sebagai sumber energi bersih di Indonesia gitu. Boleh banget nih untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat karena sekarang kita udah sampai di sesi tanya jawab gitu ya. Boleh banget nih kita masih ada waktu sekitar berapa menit lagi ya di sini. Kita ada waktu sekitar 8 menitan lagi. Boleh banget Sobat Ben semua untuk nge-type pertanyaan-pertanyaannya. Tadi misalnya ada yang masih bingung nih. Saya masih bingung tadi kira-kira gimana sih untuk skema pembiayaan misalnya. Saya punya rumah sekian gitu. Bagusnya saya pasangnya yang bagaimana misalnya kayak gitu. Mungkin Sobat Ben semua boleh banget menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar
kayak gitu. Oke. Atau mungkin tadi pertanyaan saya mungkin bisa Kak Mar jawab gitu Kak. Saya juga penasaran nih, misalnya kira-kira boleh misalnya dijelasin, mungkin ada yang belum terbayang gitu, rumah sebesar ini gitu, nanti kira-kira bagusnya bagaimana nih kita untuk memasang solar panel itu gitu. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari Sobat Ben gitu ya. Oke, kalau kapasitas ya berdasarkan peraturan pemerintah yang sekarang, memang aturannya adalah maksimum 100% dari kapasitas listrik terpasang. Jadi kalau misalnya rumahnya teman-teman itu 2200 VA atau watt, maka pasang maksimumnya adalah 2,2 kilowatt peak ya. Nggak kebayang, kalau nggak kebayang nanti ke kalkulator solarhub.id aja gitu, nanti di situ dijelasin tuh sekian kilowatt peak itu kalau meter persegi gitu tuh berapa ya, karena kan ukuran panelnya beda-beda. Jadi supaya dapat gambaran juga, misalnya atapnya itu ada berapa meter kali berapa meter, mana sih yang bisa dipasang, itu teman-teman bisa ke solarhub.id gitu ya. Dan biasanya memang kalau kita tanya ke perusahaan nih, misalnya perusahaan yang jual produk atau jasa gitu ya, rumah saya sekian VA gitu ya, mereka nanti akan minta gambar satelit ya, misalnya kalau di Google Earth itu kan ada gambar satelit atap rumah gitu ya, nanti mereka akan minta gambarnya itu untuk bisa dilakukan pemetaan secara lebih detail gitu ya, karena misalnya ada yang atapnya satu gini banget gitu ya, ada yang satu begini, otomatis yang bisa dipasangkan yang di sini aja, yang miringnya lebih enak gitu dibandingkan dengan yang vertikal. Oke, jadi udah ini ya, jadi kita bisa lihat tergantung dari kondisi rumah kita sendiri gitu, tergantung dari kira-kira bagaimana sih yang paling memungkinkan gitu untuk dipasang solar panel di rumah kita gitu. Nah, untuk Sobat Ben, kalau punya pertanyaan nih boleh banget, mungkin 1 pertanyaan ya, kita waktunya di sini 3 menit lagi kalau ada. Oke, di sini mungkin Sobat Ben masih malu-malu kali ya. Kalau misalnya Sobat Ben penasaran nih, nanti boleh banget ya Kak Maria untuk langsung datengin ke solarhub.id-nya biar tahu dan mungkin bisa sekaligus kalkulasi gitu. Karena di sana udah ada kalkulatornya gitu ya Kak ya. Nah, karena uh, waktu kita sudah 1 jam nih kurang lebih nih ngobrol-ngobrol seru banget. Tadi kita ngebahas tentang bagaimana sih pentingnya dari solar panel itu untuk pemerataan sistem energi bersih di Indonesia gitu, dan ternyata ada banyak cara gitu kan untuk memudahkan kita konsumen dan juga memudahkan penyedia jasa solar panel provider untuk membantu pemerintah memasifkan PLTS dan juga untuk mencapai bauran energi tadi di 2025 gitu ya, sebesar 23% gitu. Nah, Kak Mar mungkin sebagai penutup nih, kira-kira konklusi yang bisa kita wrap up gitu dari obrolan kita kali ini, mungkin Kak Mar bisa disampaikan sedikit. Oke, teman-teman Ben, terima kasih ya kesempatannya untuk ngobrol tentang energi surya malam hari ini. Jadi, energi surya ini menurut saya sangat disruptif gitu ya. Ini adalah energi yang memungkinkan kita sebagai konsumen itu untuk memilih sumber energi yang kita pakai, sumber energi listrik yang kita pakai. Selama ini kan kita nggak punya pilihan ya, pakai listrik PLN ya, kita nggak tahu ya listrik PLN-nya dapatnya dari PLTU atau dari PLTG gitu ya, atau dari PLT geothermal, kita nggak tahu, tapi kita nggak bisa milih gitu ya. Nah, energi surya ini dalam bentuk listrik surya melalui pemanfaatan PLTS itu memungkinkan kita sebagai pengguna untuk bisa memilih sumber energi yang kita gunakan, yaitu sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Jadi sebagai sumber energi yang demokratis, tentunya energi surya akan memegang peran penting gitu dalam pencapaian target energi terbarukan Indonesia, dan kita berharap semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak pula bisnis yang tumbuh gitu ya dari PLTS ini, karena ini juga bisa menciptakan lapangan kerja baru yang lebih hijau, bisa mendorong tumbuhnya ekonomi
di kota-kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau misalnya untuk pembangkit listrik yang besar aja kan mungkin terkonsentrasi di satu lokasi ya. Tapi PLTS bisa menjadi salah satu kesempatan untuk berbisnis dan menciptakan lapangan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Oke, keren banget nih Kak Mar. Jadi PLTS ini sebagai jawaban gitu, bukan hanya jawaban untuk energi bersih yang affordable dan juga sustainable untuk Indonesia, tapi jawaban juga untuk memperluas lapangan kerja dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia gitu ya Kak ya. By the way, thank you banget nih Kak Mar udah nyempetin waktunya. Kita enak banget tadi ngobrolnya dan banyak banget insight yang sudah kita dapetin nih dari obrolan kita di band series 17 kita kali ini. Dan buat sobat band semua, jangan yang belum sempat join hari ini atau yang tadi joinnya agak telat-telat, nggak apa-apa banget karena kita masih ada BEM series selanjutnya, yaitu BEM series 19 sampai dengan BEM series 21 selama 2 minggu ke depan. Jadi stay tune terus di Instagram Live Bincang Energi. Dan jangan lupa juga dikasih tahu teman-temannya untuk follow IG dari Bincang Energi supaya nggak ketinggalan nih kira-kira ada berita update apa nih tentang energi baru terbarukan dan juga tentang bagaimana sih kita harus aware terhadap masalah-masalah lingkungan dan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan dan juga Indonesia khususnya. Thank you banget Kak Mar, dan nanti semoga kita tetap bisa berkolaborasi lagi nih Kak di acara Bincang Energi selanjutnya. Dan untuk Sobat BEN semua, terima kasih juga atas kehadirannya di BEM series ke-17 kita kali ini. Nantikan perkembangan terbaru dan juga informasi menarik seputar energi baru terbarukan hanya di Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Bye-bye semuanya. Dadah. Thank you Kak, thank you.